Shalom. Nah, saudara coba lihat kanan kiri saudara dan berikan senyum meskipun tidak kelihatan, tapi kalau tersenyum itu matanya kelihatan saudara ya. Tengok kanan kiri saudara dan mantuk saudara. Haleluya. Semua sehat? Semua sehat? Ya. Semua bersuka cita? Ya. Kalau hari ini ada hal-hal yang kita tidak pikirkan saudara untuk multimedia, dan saya sendiri saudara pagi tadi perut saya ini sakit saudara-saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti mengatur semuanya dengan baik. Jadi yang penting hati kita siap, yang penting kita punya kerinduan, dan yang terutama kita cari pada pagi hari ini kita bisa menyukakan hati Tuhan, memberikan penyembahan, pujian, dan hati kita saudara-saudara untuk kita semua boleh menikmati kebaikan Tuhan. Amin saudara-saudara. Pagi hari ini saya ingin berbagi pada saudara-saudara sekalian bahwa satu hal yang mungkin kita semua juga sudah mengalami, dan tentunya saya tidak akan menceritakan, saya tidak akan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau saya sendiri belum, saudara-saudara, belum mengalami. Dan pagi hari ini satu hal yang benar-benar menjadi kerinduan saya untuk berbagi kepada saudara-saudara sekalian, yaitu bahwa ketekunan itu menghasilkan berkat. Amin, saudara-saudara, ketekunan menghasilkan berkat. Amin, saudara-saudara. Saudara percaya enggak kira-kira ketekunan, waktu kita tekun benar-benar, saudara-saudara, maka ada sesuatu yang kita akan alami, yang kita akan terima dari Tuhan. Setiap kita, saudara, dari masa kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua, saudara-saudara, pasti punya kerinduan, punya keinginan, ya sesuatu yang mungkin lebih baik. Bagaimana supaya hidup kita ini lebih baik. Ya, waktu kecil susah, waktu kecil menderita, waktu kecil itu sangat-sangat, saudara-saudara, sangat nggak punya, mungkin saudara-saudara ya. Tapi pasti kita semua punya keinginan, kerinduan menjadi sesuatu, ya, menerima hal-hal yang lebih baik lagi. Dan tentunya itu bisa kita terima ketika ada ketekunan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ketekunan itu ada rentetannya, ada yang mendukungnya, yaitu apa? Setia, saudara, setia dan benar-benar fokus kita. Tentunya fokus kita kepada Tuhan, minta tolong Tuhan. Dalam ketekunan itu ada hal-hal yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, saudara, Daud ya, berkata di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat. Ya, saudara dengar, saudara mau catat silahkan, nanti dibaca di rumah, atau yang bawa Alkitab, ya HP bisa lihat. Saudara-saudara, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menanti-nantikan. Menanti apa yang Tuhan akan kerjakan, yang akan Tuhan lakukan. Karena pada waktu pagi mengatur persembahanku. Apa yang diatur oleh Daud? Pada waktu pagi berarti tiap pagi, saudara-saudara. Bukan hanya pagi itu aja, tapi pada waktu pagi. Jadi setiap pagi ada ketekunan dari Daud mencari wajah Tuhan, memberi diri kepada Tuhan, dan pengen, saudara, hatinya ingin sekali dekat kepada Tuhan. Nah, ketekunan yang Daud lakukan itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Dan dia berkata, aku menunggu-nunggu. Menunggu apa yang Tuhan akan lakukan. Menunggu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupannya. Demikian juga saudara dan saya. Saudara-saudara, ketekunan ini harus didasari dengan kesabaran,
dengan kuat, dengan prinsip kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Saudara-saudara, kita tekuni dengan doa kita, dengan langkah-langkah kita menuju apa yang menjadi kerinduan kita. Saudara-saudara, kalau saudara mau pasti nanti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Tapi kita tidak mau melakukan sesuatu, saudara. Tidak mau bekerja dan tidak mau bagaimana cara aku bisa menerima itu. Bagaimana supaya aku bisa melihat ya apa yang menjadi kerinduanku. Saudara-saudara, dalam pekerjaan kita pun kita perlu tekun, saudara. Pekerjaan yang ditekuni ya tentunya dengan doa, saudara. Ketekunan doa kita, ketekunan supaya tambah maju. Enggak ada, saudara, orang yang berkata, wis gak apa-apa wis, ya. Gak apa-apa wis. Ada. Wis pokoknya ini pokoknya urip, saudara-saudara ya. Nah, itu mereka orang-orang seperti itu tidak akan bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudara, kalau orang Jawa Tengah memang banyak yang seperti itu, saudara. Ya, maksudnya nerimo wis gak apa-apa wis pokoknya iso mangan ora mangan pokoknya kumpul gitu ya, saudara-saudara. Tapi itu cuman ya beberapa orang, saudara, tapi berapa yang punya pikiran seperti itu. Dulu nenek saya juga seperti itu, ora apa-apa wis kene, pokok sing penting kumpul. Tapi dalam Tuhan kita diberikan banyak pelajaran, pengajaran, bahkan berkat-berkat yang lewat kebenaran firman Tuhan, contoh-contoh ya teman-teman kita, orang-orang yang sukses dalam pengiringan Tuhan dan kerjaan apapun yang dilakukan itu mengalami kemajuan. Saudara-saudara, nah, saudara-saudara, kalau kita tidak menikmati pekerjaan kita, kalau kita tidak menikmati apa yang kita kerjakan, yang bekerja, saudara-saudara, yang pelayanan, saudara, yang semua yang saudara sedang lakukan, saudara sedang ada dalam diri saudara, kita tidak bisa menikmati, maka tidak akan ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup saudara. Jadi kita nikmati ya pekerjaan yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan semuanya dengan hati yang penuh cinta terhadap pekerjaan ini, saudara-saudara. Demikian juga dalam pelayanan, saudara, demikian juga dalam pelayanan. Pelayanan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar mencintai pelayanan itu, saudara. Tidak semua ada di mimbar menjadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta yang dengar siapa, saudara? Ya, tidak semua jadi pemain musik, tidak semua pemimpin pujian, singer, para penari, tidak semua, saudara-saudara. Tapi Tuhan memberikan ya kepercayaan, talenta yang Tuhan berikan, kita kembangkan. Kalau kita tidak mencintai pelayanan yang Tuhan percayakan, maka kita akan hanya seperti itu aja, saudara. Tidak ada hal-hal yang terus bertambah dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak kepengen mempromosikan diri kita, saudara. Ya, pokok aku nek gak nang mimbar, males aku itu. Itu berarti kepengen dilihat, saudara-saudara. Kepengen untuk satu saat saya waktu Bapak Gembala masih bersama-sama, saudara-saudara. Waktu itu saya disuruh khotbah. Saya bilang, aku gak iso, Pak, gak iso. Tenan aku gak iso, saya bilang gitu. Sekarang pun saya tidak bisa, saudara. Saya mengandalkan Tuhan yang memberikan hikmat, yang menolong. Ya dengan kesederhanaan saya, saudara-saudara. Dan waktu itu begitu saya dikasih tahu gitu, aku bilang, kau jangan ngomong ngono, katanya gitu, saudara. Dan satu saat saya diundang persekutuan anak-anak muda waktu itu, waduh ndredeg, saudara-saudara. Tapi kemudian dari hal itu terus saudara-saudara, saya merasa bahwa saya harus melakukan itu karena suami saya adalah gembala sidang.
Saya harus taat, saya taat otoritas saudara-saudara. Ketika saya benar-benar mau melakukan itu, mau belajar, mau mengerti saudara-saudara. Dan setiap kali dulu awalnya itu mimpin pujian, saudara, awal pelayanan saya mimpin pujian. Tahu saudara, karena tidak ada orang jadi saya disuruh mimpin, saudara, itu sudah enggak karu-karuan rasanya, saudara-saudara. Apalagi ini khotbah gitu. Ada khotbahnya ya di persekutuan anak-anak remaja, anak-anak muda, saudara-saudara. Ketika mau kita, saudara, ketika kita benar-benar merindukan itu, saya dengar terus suami saya berkata seperti, kamu itu tidak ada niat, kamu itu tidak ada. Ayo gitu. Sik to Pak, aku ora iso. Aku khotbah apa? Saya bilang gitu. Ora iso Pak, ora iso. Terus ngomong gitu, saudara. Dan puji Tuhan bahwa apa yang dikatakan Bapak Gembala, saya nurut, saudara-saudara. Kan saya tahu, saya juga menghormati gembala saya, saudara, otoritas gembala saya, meskipun dia suami. Siapa yang paling berani kalau khotbah Pak Vivit kan gitu? Yang berani sama saya. Ya cuman istri saya katanya. Saya enggak berani terus bertengkar, enggak, saudara-saudara. Cuman kadang-kadang saya ngeyelnya ora iso, selalu ngomong gitu, saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita benar-benar mencintai pelayanan kita, saudara-saudara, maka ada hati, saudara. Hati ini yang tidak bisa ditipu, saudara. Manusia bisa menipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan, aku benar-benar melayani, tapi hati saudara tidak sepenuh melayani Tuhan. Nah saudara, saudara tidak akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika ketekunan menguasai kita, ketika benar-benar kita tekun mendekatkan diri kepada Tuhan, benar-benar kita mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara, dalam setiap apapun, saudara, bukan hanya pelayanan. Ketika Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara, saudara nanti bisa melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kalau kita benar-benar dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan, mari kita layani dengan segenap hati kita. Kita cinta Tuhan, kita cinta jemaat, saudara, saling mengasihi, saling menghormati. Indah, saudara-saudara. Itu semua nanti orang luar yang melihat saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, mereka bisa kagum dengan apa yang saudara lakukan. Ya, saudara-saudara, tapi itu semua, saudara-saudara, butuh hati yang benar-benar punya kerinduan dan punya kesetiaan, saudara. Amin, saudara. Punya kerinduan dan punya kesetiaan sama Tuhan. Dan tekun melakukan itu, tekun berdoa, tekun memberi diri kepada Tuhan. Ya. Nah, sekolah pun, dalam sekolah, saudara, saat-saat ini anak-anak sekolahnya itu di rumah. Ya. Nah, saya bersama anaknya Mia, 2, kemudian di sebelah saya rumahnya Usi, 3 anak yang tidak pernah tidak di kamar atau di luar belajar untuk sekolahnya. Yang paling besar anaknya Mia, kalau sudah duduk, sudah belajar pagi sampai malam, saudara. Saya bilang, aduh, gitu. Ya Oma, biar cepat ini, dan mereka punya kerinduan, punya keinginan dan tekun belajar, saudara-saudara. Tekun banget ya anak-anak ini. Saya berdoa, saya lihat tadi malam cucu saya paling kecil menemani saya. Karena saya sendiri di rumah ditemani sama dia. Kemudian saya tanya, nih, kamu tahu nggak arti ketekunan? Ini kelas 5, saudara. Nggak tahu, Oma. Nah, kamu belajar ini kan nggak pernah bolos, ya kan? Dia bilang sekolah. Enggak. Kan tekun itu berarti,
Oh iya ya Oma ya. Nah, jadi harus tahu ketekunan itu juga didasari dengan disiplin. Ya, kamu harus disiplin. Iya kok Oma, aku disiplin ya. Kamu harus ngatur waktu ya yang tepat. Kalau harus jam 7, jam 7. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Kurang nggak apa-apa, nunggu. Tapi kamu harus ngerti itu, harus ngatur waktu dan tekun belajar. Saudara-saudara, dan saya bersyukur bahwa saya melihat cucu-cucu, karena bersama cucu ya saudara, saya lihat enggak ada yang waktunya belajar mereka tidur. Waktunya belajar males gitu. Semua saudara-saudara. Dan ini karena doa-doa dari orang tuanya. Doa itu tidak bisa lepas dari hidup saudara dan saya. Punya keturunan perlu didoakan. Punya keturunan, saudara benar-benar memohon kepada Tuhan supaya pengurapan hikmat untuk mereka, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam Amsal 8 ayat yang ke-17 dikatakan dalam ayat ini, Tuhan mengasihi orang yang mengasihi. Ya, di sini dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi ketika kita bertekun mencari Tuhan, maka akan menemukan Tuhan, saudara-saudara. Seneng ya saudara-saudara, kita tekun. Ada sesuatu yang menjadi beban kita. Ada sesuatu yang menjadi tujuan kita. Ada sesuatu yang membuat kita harus menekuni diri dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita dan kerinduan kita. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan menolong saudara dan saya. Ketika Tuhan tahu saudara tekun benar-benar mencari Tuhan, tekun berdoa, tekun memohon kepada Tuhan, hasilnya saudara akan melihat. Ya, nah, saudara-saudara, apakah saudara hasil dari ketekunan itu? Ya, apakah hasilnya? Kok aku disuruh tekun terus ya saudara-saudara? Hasilnya dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan dalam ayat ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan itu belum kita lihat, saudara. Kita belum lihat apa yang kita harapkan, belum melihat. Menimbulkan pengharapan, keyakinan kita bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan membuka jalan, bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Apapun masalah yang kita hadapi, pengharapan, menimbulkan pengharapan. Karena apa? Karena bertekun, karena ada ketekunan dalam diri kita. Ketika mengalami kesengsaraan, saudara-saudara, dikatakan di ayat ini, kami malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Mengucap syukur ya, dalam kitab Habakuk malah ditantang, saudara. Ya, dalam firman Tuhan menantang ya, menantang kesusahan, menantang kesengsaraan, menantang waktu tidak ada berkat. Tetap aku akan bersukacita di dalam Tuhan, kata kitab Habakuk. Pohon tidak ada buahnya, saudara-saudara, dan macam-macam, pokoknya kesengsaraan yang dialami, kesusahan yang dialami. Tapi dia tantang itu, saudara-saudara. Dia tetap berkata bahwa aku tetap akan memuji Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, dalam kesengsaraan ini, saudara-saudara, menimbulkan ketekunan. Jadi waktu kita ngalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, kita bertekun dalam doa, kita bertekun, saudara, kesetiaan saudara kepada Tuhan, saudara tunjukkan bahwa kita mau sungguh-sungguh
mencari Tuhan, tekun untuk berdoa, tekun untuk memohon kepada Tuhan. Dan ketekunan itu membuat kita tahan uji, saudara. Tidak gampang goyah, saudara. Si A ngomong gini, si B ngomong gini. Tapi yang saudara pegang adalah kebenaran Tuhan. Orang bisa bicara apa saja untuk saudara dan saya. Tapi firman itu yang kita pegang, kebenaran yang kita pegang. Dan Amsal berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kebenaran kita beli berarti kita simpan, kita taruh dalam hati kita praktekkan itu dalam diri kita, saudara-saudara, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita. Karena kita sudah membeli kebenaran yang menjadi milik kita, saudara-saudara. Maka kita tidak gampang goyah, saudara. Sekali melayani Tuhan, layani dengan segenap hati. Meskipun ada kesengsaraan, meskipun ada masalah, meskipun ada tekanan dalam hidup kita. Tapi kalau fokus hati kita kepada Tuhan, kita tidak gampang goyah. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Amin, saudara-saudara. Saudara berkata dalam diri saudara, tepuk ini dada saudara, katakan, aku harus tahan uji. Ya, aku harus tahan uji, saudara-saudara. Oh, enggak gampang goyah, karena pikiran kita adalah Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara, pengharapan itu belum nyata, tapi menimbulkan pengharapan. Saudara, ada satu contoh yang bagus dalam firman Tuhan dalam diri Naomi dan Ruth. Ya, ketika ya suaminya Ruth meninggal, ya, dan Naomi berkata, sudah kamu pulang, kamu enggak bisa ikut aku. Enggak, dia bilang, Ruth, aku tetap ikut ya sama mertuanya. Kamu mati dimanapun, aku juga bersama engkau. Dan Ruth ini luar biasa, saudara. Kalau saudara baca, setelah itu mereka pulang di tempat asalnya dalam keadaan yang sangat-sangat susah, saudara. Kemudian Ruth berkata, aku tak cari sesuatu ya untuk kehidupan mereka berdua. Dan dia dalam kitab Ruth pasal 2 ayat yang ke-7, kalau saudara nanti baca di rumah, apa yang dilakukan saudara-saudara oleh Ruth, tapi ini pun yang dikerjakan itu betul-betul diizinkan sama mertuanya. Kemudian dia ikut di satu tempat ya dalam pekerjaan dari Pak Boas itu yang punya pekerjaan itu, saudara-saudara. Lalu dia datang di situ, kemudian pegawai-pegawainya Boas itu memilih jelai-jelai, saudara, dan yang jatuh itu jatuh di belakangnya, diambili sama Ruth, saudara. Dari pagi sampai sore diambili, dia bawa pulang, saudara-saudara. Tiap hari seperti itu, saudara-saudara. Itu ketekunan, bentuk ketekunan. Karena apa? Dia punya keinginan menolong mertuanya supaya mereka berdua bisa makan, saudara-saudara. Dan akhirnya dengan apa yang dikerjakan oleh Ruth ini membuat hati Boas itu terpesona, saudara-saudara. Dan akhirnya dipinang sama Boas, dan ini saya cuma sepotong aja menceritakan ini, saudara-saudara. Dan kemudian Boas dia menikah sama Ruth. Tapi Ruth punya ketekunan tadi. Waktu dia bertekun dilihat Boas, dan waktu melihat ini Ruth, hatinya itu terpikat, saudara-saudara. Dan orang juga, Tuhan nomor satu Tuhan. Kalau saya punya pembantu, ya saya belakangan ini ada satu pembantu yang baru 1 bulan bekerja, ya dicarikan menantu saya, mama mau, ya wis. Sebetulnya saya enggak suka pembantu yang pulang itu, tapi karena saya juga butuh teman, saudara-saudara. Ya ada yang satu keluarga di rumah, ya biar yang bersih-bersih. Yang saya bilang, Ibu,
cuma pengen kamu bersih, rumah ini bersih, ya kamu bersih, yang penting bersih, enggak masak enggak apa-apa, yang penting kamu bersih. Dan betul saudara, anak ini nurut apa yang dilakukan. Selama 1 bulan ini saya bisa melihat baik banget. Pagi saya belum makan, dia tanya, "Yo ibu belum dahar loh," katanya gitu. Engkau. Nanti siang-siang lihat saya enggak makan, "Ibu belum makan loh bu," gitu. Sore terus gitu saudara. Dan saya melihat, saya cuma bilang, aku senang orang jujur, ya. Orang jujur itu disayang Tuhan. Kalau kamu jujur, kamu melakukan yang terbaik di rumahnya ibu, ya ibu senang, ibu bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberi kamu ada di tempat sini. Ya bu, terima kasih bu, saudara-saudara. Anak-anak ini rajin sekali, saudara-saudara. Dan saya bersyukur saudara, sama dengan Tuhan. Tuhan melihat kejujuran saudara. Tuhan melihat, ya bukan saya menyamakan Tuhan, itu enggak saudara. Ini saya ingin mencontohkan bahwa kalau punya pembantu yang baik, yang tekun, yang benar-benar punya hati yang takut sama Tuhan, senang, ya majikan senang saudara-saudara. Nah apalagi Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Saudara rajin berdoa, saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara datang di gereja tidak dengan terpaksa. Pelayanan-pelayanan saudara-saudara yang sedang melayani, jangan menganggap saudara bisa melakukan pelayanan itu tanpa Tuhan menguasai saudara. Kita tidak mampu apa-apa saudara-saudara. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Berikan supaya hati Tuhan senang melihat kita dengan apa yang kita kerjakan saudara-saudara. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Saudara bisa melayani itu anugerah Tuhan. Saudara diberkati itu karena anugerah Tuhan. Saudara bisa melakukan hal-hal yang menurut saudara sesuatu yang menyenangkan, itu juga anugerah Tuhan. Jadi jangan main-main dengan pelayanan. Amin. Saudara-saudara yang sudah melayani, layani Tuhan dengan segenap hati saudara. Percaya bahwa apa yang saudara lakukan itu tidak sia-sia. Ya, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 dikatakan dalam ayat ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak akan benar dengan perkara besar, saudara. Perkara kecil, ya. Yang setia, kita setia dengan perkara kecil. Sepele mungkin. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan itu melihat saudara dan saya. Hal-hal yang kecil, aduh apa ya, Mama terima tamu. Oh, terima tamu kok aku ket mbiyen terima tamu tok. Saudara, terima tamu ini pun kalau saudara diurapi Tuhan berkata shalom, selamat pagi, ya sekarang cuman bisa mantuk tok saudara-saudara ya. Tapi orang senang melihat kita kalau hati kita terbuka menerima tamu-tamu itu. Nah, ya saudara-saudara ini maaf ini selalu gini. Jadi kesetiaan kita dilihat Tuhan. Kalau setia dengan perkara yang kecil, yang sepele saudara-saudara di mata manusia, tapi kita lakukan dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan mempercayai perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Kalau kita tidak bisa dipercayai dengan hal-hal yang mestinya kita lakukan sebagai kepercayaan baik manusia yang percaya sama kita ataupun Tuhan, saudara. Siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak benar dalam perkara kecil, maka tidak akan benar juga dengan perkara besar, saudara. Amin, saudara-saudara. Setia dengan perkara kecil, tekuni apa yang saudara bisa lakukan meskipun itu hal kecil, saudara-saudara.
kan tanda kita penuh penyerahan sama Tuhan. Iya. Nah, puji Tuhan. Ada perkataan dari Sang Tuan. Sang Tuan, saudara, contoh ini saya suka sekali baca ayat ini, saudara-saudara. Contoh hamba yang benar. Dalam Lukas pasal yang 17 ayat ke-7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, ya, saudara-saudara. Nah, saudara, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, saudara. Sama dengan kalau Tuhan bicara dengan saudara, ya, sebagai hamba-hambanya, saudara-saudara. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, saudara-saudara, ini bagus sekali kita bisa mencerna ayat ini, saudara-saudara. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sangat-sangat merendahkan diri, saudara. Hamba yang tidak berguna. Jangan sombong kalau Tuhan mempercayai pada saudara sekalian. Saudara merasa, iki aku kok semua aku. Kalau tanpa aku enggak bisa. Ya, saudara-saudara, ayat ini berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara, apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara, dan ini menjadi rahasia buat saudara dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu saudara semua di tempat ini. Tuhan ngerti banget siapa saudara. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita ini di telapak tangan Tuhan. Tuhan tuh melihat saudara dan saya. Waktu saya membaca ayat itu, saudara-saudara, dilukis gitu. Saya tangannya Tuhan sapiro yo. Kok setiap kita ada di tangannya Tuhan. Saya itu berpikir secara pikiran manusia, saudara-saudara. Tapi itu rahasia kita dan hanya Tuhan yang tahu itu. Nah, saudara-saudara, yang ditugaskan kita melakukan apa yang harus kamu lakukan. Saudara, mari kita sadari apa yang harus kita lakukan saat ini, saudara-saudara. Saudara tahu keadaan Indonesia seperti ini, dan apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan, kita berdoa, saudara. Tuhan berikan ketenangan di Indonesia. Ya, ini menanti berapa hari ini juga akan ada demo lagi, demo besar-besaran. Kita bisa berkata kepada Tuhan, memohon stop, ya, menggagalkan setiap rencana. Saudara-saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Dalam pikiran kita, aduh kayak apa. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, semuanya Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudara-saudara. Doa, saudara, doa. Ya, kita semua berdoa. Kita harus berdoa. Ini beban kita ada di Indonesia. Kita punya presiden yang baik, yang sangat-sangat memperhatikan rakyatnya. Tapi tuduhan seperti itu, saudara-saudara, dan kita memohon biar Tuhan menaungi dengan kebaikan Tuhan, menolong mereka satu keluarga. Ya, saudara, yang terakhir, ayat ini berkata dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Saudara-saudara, ayat ini berkata, sesungguhnya
kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, waktu Tuhan mengizinkan penderitaan untuk Ayub, saudara-saudara ya, anaknya semua meninggal, ya, binatang peliharaannya semua habis, saudara-saudara, dan tidak hanya seperti itu, sampai tubuhnya penuh dengan borok, saudara-saudara. Nah, istrinya mengatakan hal yang tidak enak, malah nuding. Harusnya seorang istri itu mendukung suaminya. Harusnya apalagi istri Ayub ini tahu persis siapa Ayub. Orang yang saleh, seorang bapak yang baik, suami yang baik, yang takut Tuhan. Malah suaminya, istrinya mengatakan hal yang tidak enak. Saudara-saudara, puji Tuhan, istri-istri di sini adalah istri-istri yang banyak mendukung suaminya, mendoakan suaminya. Amin. Lu kan ada yang amin? Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, sehingga Tuhan disediakan Tuhan bagi Ayub, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan kemudian setelah ini semua habis, dalam perjalanan kehidupannya Ayub ini banyak hal yang tidak enak, saudara. Karena sahabat-sahabatnya juga mengoreksi dengan jelek, saudara-saudara. Dan kemudian saudara, yang terakhir di Ayub pasal 42 itu jelas Ayub berkata, dulu aku hanya mendengar. Sama seperti saudara dan saya kan. Saya juga dulu kalau dengar orang bersaksi gini, melongo, saudara. Kok iso ya saudara. Selalu gitu saudara. Aduh, kok iso kayak gini ya. Kok bisa sembuh ya. Kok bisa diberkati ya. Kok bisa. Yang mendengar tok lo, melihat saja. Tapi waktu Ayub berkata gitu, dulu aku hanya dengar dari kata orang. Tapi sekarang aku sudah mengalami. Udah ngerti siapa Tuhan yang kusembah. Saudara juga akan menikmati itu. Dulu saya enggak ngerti. Belum pengalaman, belum mengerti apa-apa. Terus ternyata sekarang setelah saya dekat sama Tuhan, setelah saya benar-benar pengen melayani Tuhan, meskipun itu pelayanan yang kecil, tapi aku bisa menikmati kebaikan Tuhan, bisa menikmati berkat Tuhan, bisa menikmati, ngalami, saudara-saudara. Kita harus, kekristenan itu harus punya pengalaman sama Tuhan. Amin. Kalau tidak pernah mengalami apa-apa, saudara tidak bisa bersaksi, saudara tidak bisa cerita bagaimana dahsyatnya Tuhan yang kita sembah itu. Nah, Ayub mengalami itu, diganti lebih luar biasa. Anak-anaknya cantik-cantik. Ya. Ada yang namanya Yemima. Ya. Yemima, ya, satu Yemima. Di sini ya, cucu saya namanya Yemima yang tadi duduk situ. Kan cantik, saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita belajar supaya kita bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, dengan kesungguhan saudara dekat sama Tuhan, ketekunan saudara mencari Tuhan, ya, kesetiaan saudara meskipun dipercaya soal yang kecil, itu pun saudara lakukan dengan benar, dan Tuhan pasti akan memberikan perkara besar dalam hidup saudara. Amin. Dan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, mari kita belajar, mari kita benar-benar praktekkan ketekunan dalam diri saudara. Ketekunan butuh kesetiaan, ketekunan butuh kesabaran, ketekunan butuh saudara-saudara, butuh benar-benar fokus kepada Tuhan. Nanti saudara akan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Amin. Saudara, mari saya undang saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian, satu pujian, selidiki aku ya Tuhan.
Kita minta Tuhan menyelidik hati kita. Biar setiap hati ini benar-benar cinta Tuhan. Ya. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan.